Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang sebelumnya kita membahas tentang 12 pertimbangan untuk menikah yang sudah kita bahas baru sampai kelima, dan sekarang kita lanjut ke yang keenam. Yang sebelumnya, yang pertama yaitu persiapan mental dan fisik. Kedua, rumah tangga itu komitmen terberat di dunia. Dan yang ketiga, kemantapan hati. Dan yang keempat yaitu kesiapan finansial. Dan yang kelima adalah siap menjalani kehidupan yang berbeda. Kemudian kita akan lanjut ke yang keenam, yaitu siap menghadapi masa depan yang baru. Menikah berarti siap melangkah menuju masa depan. Bila pernikahan berlangsung baik, maka masa depan pun kemungkinan besar akan cerah. Setidaknya pasangan suami istri bisa bersama-sama membangun masa depan yang terbaik. Baiknya ada rencana-rencana yang sudah dirancang untuk masa depan, inginnya seperti apa, sampai apa saja target untuk anak-anak kelak. Jadi begitu ya. Kemudian yang ketujuh, mencari restu orang tua. Apa jadinya jika menikah tanpa restu orang tua? Pasti tidak nyaman, bukan? Ya jelas pasti tidak akan nyaman, dan bahkan tidak ada jaminan juga kita bisa hidup bahagia, dan tentunya Allah tidak akan memberkahi kita. Jadi kita jangan sepelekan restu orang tua, karena dengan restu orang tua pernikahan akan berjalan lancar, langgeng, bahagia, serta berkah. Ingin menikah bukan hanya menyatukan dua insan manusia yang saling mencintai, tetapi juga menyatukan dua keluarga sekaligus. Dan yang terpenting nih, mencari ridho orang tua inilah yang mendatangkan Allah ridho. Kemudian lanjut ke yang ke-8, yaitu siap dibatasi. Menikah mau tak mau harus kehilangan kebebasan yang sebelumnya bisa dinikmati saat gadis, bisa pergi ke sana kemari, bisa ingin beli ini dan itu dan yang lainnya. Kemudian sesudah menikah tidak bisa lagi dong seenaknya nongkrong di mall lah, di pergi membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama sekali. Jadi ada batas, siap-siap untuk kita. Dan kemudian yang ke-9, hubungan suami istri. Tujuan menikah diantaranya adalah untuk mendapatkan tempat yang halal dalam melampiaskan keinginan berhubungan. Bukan hanya itu, berhubungan juga untuk membangun rumah tangga kita, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, dengan kita membangun keluarga kecil menuju keridhaan Allah dan bersama-sama menuju ke surga kelak. Kemudian yang ke-10, sebelumnya apa saja yang perlu kita ketahui saat kita berhubungan dengan suami atau istri. Pertama, disunahkan bercumbu rayu sebagai sebagai awal dia, agar karena kita harus seperti kalau kata kasarnya ya, pemanasan, karena Allah tidak akan suka jika langsung melakukan, karena itu juga tidak baik. Kemudian yang kedua, istri dari kemaluan, dengan cara yang baik. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyetubuhi istri di dubur. Kemudian yang keempat, tidak boleh menyetubuhi wanita di masa haid. Dan yang kelima, jika seorang pria kuat, ia boleh mengulangi hubungan intim untuk kedua kalinya, namun hendaknya berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, boleh-boleh saja suami istri tidak berpakaian sehingga bisa melihat satu sama lainnya, namun ini tidak dianjurkan ya.
Kemudian yang ketujuh, istri hendaknya tidak menolak ketika diajak hubungan oleh suaminya. Dan yang kedelapan, tidak boleh menyebarkan rahasia hubungan ranjang. Mungkin ini terlihat bagi yang agak muda-muda ya, tapi sebenarnya ini normal ya. Ini mungkin ada yang merasa gak nyaman atau bahkan ada yang merasa jijik ya, tapi ini memang ini kenyataannya, ini benar, ini sebuah pengajaran. Kemudian kita lanjut ke yang ke-10, yaitu menikah tak selamanya indah. Jadi ketika kita sudah menikah, kita akan mendapatkan banyak cobaan, yang dimana cobaan itu, masalah yang akan kita hadapi itulah bumbu pernikahan yang akan membuat hubungan itu menjadi semakin kuat. Dan tentunya itu cara Allah memberi kita cobaan yang akan menguatkan kita ke depannya. Menikah sejatinya adalah momen yang menyenangkan, momen yang paling membahagiakan. Apalagi jika menikah dengan orang yang kita cintai. Tapi ingat, menjalin hubungan setelah menikah tidak selamanya indah dan mulus. Suatu saat kita akan ditemui masalah dalam kehidupan rumah tangga. Salah satunya perbedaan pendapat yang memicu pertengkaran dan lain sebagainya. Kemudian solusi yang ditawarkan oleh Islam dalam menyelesaikan masalah rumah tangga diantaranya yang pertama, siap menerima kekurangan pasangan. Jadi ketika kita sudah memutuskan menikah, kita harus siap dong menerima kekurangan dan kelebihan pasangan kita. Kemudian yang kedua, ada yang mau mengalah dan memulai minta maaf, walau mungkin yang lain yang salah, tujuannya agar pertengkaran terus tidak berlanjut. Dan ini Allah akan sangat menyukainya. Dan yang ketiga, nasihati dengan cara yang baik. Kemudian yang keempat, diamkan dengan maksud membuatnya jadi baik. Dan kemudian yang kelima, memukul dengan tujuan mendidik tanpa menyakiti, tanpa memukul wajah, dan tidak dengan pukulan yang membekas. Kemudian kita ke pertimbangan yang ke-11, yaitu menentukan visi atau impian ke depan yang ingin kita capai. Jadi sebelum menikah harus merencanakan dan mempersiapkan apa saja rencana ke depan setelah menikah, seperti mau punya anak berapa, tinggal di mana, dan tujuan apa yang ingin dicapai setelah punya anak, dan masih banyak lagi. Dengan visi yang jelas, pernikahan akan lebih terarah. Namun visi yang paling utama adalah menikah untuk ibadah. Kemudian ke pertimbangan yang ke-12, yaitu modal ilmu. Jangan hanya pakai modal cinta. Kalau dulu kita kenal modal menikah adalah yang paling penting cinta. Tolong dihapus hal ini, karena modal ini saja yang dipakai tidak bisa mencapai kebahagiaan yang abadi. Ilmu agama itu lebih penting dijadikan modal, karena itulah jalan kebaikan yang banyak, termasuk kebaikan dalam. Karena itulah jalan kebaikan yang banyak, termasuk kebaikan dalam rumah tangga. Jadi begitu ya, mungkin hanya itu untuk kesempatan kali ini. Kita bahasnya sedikit-sedikit ya, sedikit demi sedikit kita masukkan ke hati lalu kita amalkan. Dan semoga Allah memberkahinya dan mempermudahkan kita untuk melakukannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.